Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 tentang hukum cinta kasih yang menjadi identitas Kristiani kita. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu tayangan televisi yang banyak digemari orang, salah satu acara yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang berpendidikan, lebih-lebih orang-orang yang senang memperhatikan, peduli dengan negara, peduli dengan bagaimana hukum dipraktekkan, hukum katakanlah itu diatur, dilaksanakan dengan baik di negara kita ini, saudara-saudari, adalah acara ILC di TV One, Indonesia Lawyers Club. Biasanya mereka yang diundang itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing, lebih-lebih di bidang hukum. Orang-orang terpelajar, orang-orang yang menjadi profesional, para aktivis di bidang hukum dan sebagainya, ahli hukum, dosen, praktisi, profesor, pengajar, dan sebagainya adalah mereka yang seringkali diundang. Tentu saja kemudian ada anggota DPR di sana, ada orang-orang yang syarat dengan pengalaman. Mereka bukan orang biasa dari segi akademis, dari segi prestasi. Mereka bukan kaleng-kaleng. Akan tetapi saudari-saudara umat beriman terkasih, kepintaran seseorang, banyaknya gelar, kehebatan akademis itu ternyata tidak otomatis mencerminkan atau berbanding lurus dengan adanya kasih kepada Tuhan dan sesama. Mengapa demikian, saudara-saudari? Karena kasih itu selalu ditandai dengan kehendak dan niat yang baik sebagai prinsip dasar. Hari ini kita mendengarkan Yesus menegaskan lagi tentang hukum kasih sebagai hukum yang utama. Kasihi Allah dan kasihi sesama seperti diri sendiri. Akan tetapi saudara-saudari, dalam prakteknya memang
Berbicara tentang kasih itu gampang. Berbicara tentang kasih itu mudah. Tetapi menghayatinya dalam kesaksian hidup itu seringkali penuh dengan perjuangan. Seringkali penuh dengan air mata. Seringkali itu berarti mematikan ego pribadi. Atau menyangkal diri seperti kata Yesus pada bagian Injil yang lain. Kemarin saudara-saudara saya melihat sebuah video di Instagram. Seorang pengantin pria, dia ditemani ibunya di belakangnya. Dia sedang menanti mempelai perempuan diantar oleh bapaknya untuk upacara pernikahan. Ketika pengantin perempuan itu datang dan melihat pengantin pria dari jarak yang tidak sangat jauh, kelihatan bahwa pengantin perempuan itu menangis. Mungkin terharu, atau mungkin macam-macam perasaan bergejolak dalam hati untuk momen yang spesial itu. Lalu si pengantin pria bertanya kepada ibunya, mengapa orang harus menangis di dalam pernikahan? Dan ibunya menepuk bahunya dan berkata, mereka menangis karena mereka sedang berlatih untuk hidup sesudahnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bicara tentang pernikahan, itu bicara tentang kasih, bicara tentang cinta dalam relasi yang sangat pribadi antara pria dan wanita. Tetapi apakah berarti bahwa ketika orang sudah menikah segala sesuatu menjadi serba mudah, serba gampang, serba enak, asyik dan sebagainya? Ternyata juga tidak. Percakapan antara mempelai pria tadi dengan ibunya tentang mengapa dalam pernikahan orang harus menangis. Sebagaimana kita juga sering saksikan saudara-saudari dalam upacara pernikahan di gereja, seringkali dalam momen mengucapkan janji nikah, mempelai menangis, menitikkan air mata, karena itu janji yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan pasangan dan di hadapan Tuhan. Jawaban ibu dari mempelai pria tadi menurut saya sangat baik, sangat benar, sangat meneguhkan sebetulnya, meskipun kesannya bercanda. Mengapa orang harus menangis saat menikah? Dan ibunya menjawab, mereka sedang berlatih untuk hidup setelahnya. Berlatih untuk menangis di dalam hidup perkawinan setelah momen pernikahan itu. Saudari-saudara, kita sepakat. Kita mengamini kata-kata ibu tadi, sebab demikianlah yang terjadi dalam banyak keluarga, dalam banyak relasi suami istri. Pernikahan yang dicita-citakan bahagia, segala sesuatu serba indah untuk suami istri, ternyata tidak selalu demikian. Tujuannya untuk hidup bahagia itu tujuan yang sangat baik dan indah. Tetapi jalan menuju ke tujuan itu seringkali adalah jalan yang penuh dengan air mata. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu seperti dirimu sendiri, Dia tidak pernah mengatakan bahwa mengasihi itu gampang, bahwa mengasihi itu mudah, bahwa mengasihi itu tanpa air mata, bahwa mengasihi itu tanpa perjuangan. Bukan. Yesus tahu betul. Maka dia menegaskan bahwa mengasihi Tuhan Allah dan sesama seperti diri sendiri itu adalah hukum yang pertama dan utama dalam hidup setiap orang. Dan Yesus memahkotai penegasannya ini dengan kesaksian hidupnya sendiri yang mengasihi sampai tuntas.
mengasihi sampai menyerahkan nyawa, mengasihi sampai berkorban. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, betapa kita diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, yang seringkali kita banggakan sebagai identitas Kristiani kita. Hukum kasih, hukum mengasihi. Maka mari saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan yang mengingatkan kita terus-menerus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Jalan menuju ke sana tidak selalu mudah. Jalan menuju kepada pemenuhan hukum kasih itu seringkali penuh dengan air mata, penuh dengan upaya untuk menyangkal diri, penuh dengan jalan salib. Tetapi percayalah, akhirnya atau endingnya adalah sesuatu yang indah. Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladan agung kepada kita ketika Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua, ketaatannya kepada Allah dengan berani berkorban, mengambil jalan salib untuk menyelamatkan kita. Sebab Dia sendiri pernah berkata, tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudari-saudara, mengasihi memang indah, tetapi tidak selalu mudah. Ketika kita mampu menjalaninya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh syukur, dengan penuh iman, maka dia bisa berakhir indah. Selamat mengasihi saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama sebagai satu paket hukum yang pertama dan utama dalam hidup Kristiani kami. Berkati kami agar kami mampu tidak hanya mengucapkannya, tetapi lebih-lebih di dalam melakukannya, di dalam mewujudkannya di tengah dunia, di dalam keluarga, dalam hidup bersama, baik di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Mampukan kami agar sungguh mampu memikul salib, menyangkal diri, agar kasih kami menjadi seperti kasih-Mu sendiri. Kuatkan kami Tuhan dengan Roh-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, secara pribadi hari ini saya berbahagia karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan ulang tahun kelahiran yang ke-45. Syukur kepada Tuhan, mohon doamu untuk semua agar senantiasa sehat jasmani rohani dan hidup saya senantiasa merupakan tanda kasih Tuhan di dalam seluruh pelayanan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.